وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى Sadaqallahul azim. Ayanda ibunda sekalian jemaah maghrib yang dimuliakan, kasih. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat ini selalu menuntun kita untuk lebih banyak meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarruh sayyidina Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan, apa wajah kaji kita Pak? Hah? Ya banyak kajian mayan ya. Kajian zahir, kajian batin, menggabungkan zahir batin. Kalau dulu kajian sholat ya, lanjut itu atau buka yang baru, ini berpulang kepada kita. Lanjut aja. Lanjut kata ibu. Pertanyaan, lei tainge kita kaji sampai di mana? Oh ya mak Dayen. Sampai mana bunda? Fatihah. Alhamdulillah. Lainnya dia bunda. Berarti udah sampai kita di Al-Fatihah. Sekedar mengulang sedikit. Jumhur. Apabila kita menyebut jumhur, berarti seluruh para mufassir, seluruh para muhaddisin, ulama tafsir dan ulama hadis sepakat. Al-Fatihah itu disebut dengan nama Sab'ul Masani, 7 ayat berulang-ulang. Kemarin sudah kita bahas. Ya. Lalu bahkan Rasulullah begitu ditanya, kaifa qiraatul Rasulullah SAW, bagaimana cara baca Fatihah qiraatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummu Salamah menjawab, kana yuqatti'u qiraatahu ayatan ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qata. Itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Qata. Ar-Rahmanir-Rahim. Qata. Ila akhir ayat waladdallin. Adalah Rasulullah itu kalau membaca surah Al-Fatihah dipotong seayat. Apa rahasianya ternyata kemarin? Ternyata hakikat sholat itu adalah berdialog. Maka begitu hamba menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, yaqulullahu ta'ala, Allah jawab hamdi abdi. Itu kemarin Pak ya. Sehingga sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, wahai hambaku, pada penggalan ayat ini kita bagi 2. Satu punyaku, satu punya kamu. Yang mana hak Allah? Sembah, na'budu. Mana hak kita? Nasta'in. Maka di situ ada satu titik qasdu, memasang niat pada kalimat nasta'in mustajab. Kan ada kemarin Pak, selama sholat itu ada 5 tempat berdoa dan niat doa mustajab. Kita udah dapat nomor 1. Di mana kalimat nasta'in. Udah sampai itu kemana semua Pak ya. Bahkan udah sampai kita cara menyebut amin. Yamuddu biha sauta. Alif, mim dan nun sama panjang. Berarti masuk kita lagi yang sekarang setelah menyebut amin. Ada rahasia di situ kemarin. Apabila bersamaan ucapan amin imam
makmum malaikat ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa-dosa kita. Kalau masih ada dosa setelah subuh bisa digugurkan pada salat maghrib selama tidak dosa besar. Caranya bersamaan ucap amin imam, makmum dan malaikat. Kalau masih ada, gugurkan salat isya. Masih ada, gugurkan di salat subuh. Berarti masuk kita lagi ayat. Ayat lagi Pak ya? Ayat. Kata kunci dalam ayat ini setelah membaca surah Al-Fatihah adalah An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala amarna nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an naqra'a bi Fatihatil kitab wa ma tayassara. Rawahu Ahmad, Abu Dawud. Di hadis ini dijelaskan, kata Abi Sa'id, kami diperintah oleh Nabi kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nih perintah? An-naqra'a bi Fatihatil kitab wa ma tayassara. Apabila kamu telah selesai membaca surah Al-Fatihah kitab dalam salat, bacalah ayat yang ringan, pendek. Nah, ini ananda imam kita tuh pas itu. Jadi kalau untuk berjamaah, imam itu lebih afdol ayatnya pendek daripada panjang. Apa alasan Rasulullah? Kenapa ayatnya pendek? Ya. Kenapa tidak panjang kalau jadi imam? Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza amma ahadakumun nas falyuhabbib." Apabila salah seorang kamu diangkat menjadi imam. Jadi kalimatnya diangkat menjadi imam. Tidak kita nak jadi imam doh, diangkat oleh makmum. Itu yang berimam. Kau minta ustaz mencuci aja kamu kau. Tidak boleh. Mau ustaz kita atau tidak? Tidak, ini suruh tidak boleh. Diangkat. Apabila salah seorang kamu diangkat menjadi imam, falyuhabbib, kata Rasul. Pendekkan ayatmu, ringankan ayatmu. Kenapa? Fa inna fihim shaghira wal kabira wad dha'ifah wa dzul hajat. Ada 4 alasan. Karena apabila kamu diangkat jadi imam, kenapa harus pendek ayatnya? Karena di belakang itu, kata Rasulullah, ada anak-anak. Anak-anak kalau ayat panjang apa terjadi Pak? Dicukie kawan gitu ya Pak. Kalau tidak pernah narinya, siapa yang nanggung dosa gara anak-anak bermain-main, makanya makruh anak-anak satu saf dengan bapak-bapak. Ilmu terbatas itu. Ini anak-anak terkadang tengok ada datuk tu. Berkubis datuk ke mana? Hilang husuk datuk tu Pak. Kan ya? Kadang sedikit doanya. Panjang ayatnya. Siapa nanggung dosa? Imam. Imam. Itu dia. Wal kabira. Ada orang tua berdiri itulah lemah. Allah. Dibaca imam. Sabbihisma rabbikal a'la. Tabungkuk dah tu. Allah, tabungkuk tu. Seandainya jatuh, siapa yang dosa? Imam. Langsung. Apalagi wad-dha'ifah, orang yang lemah. Lemah. Mungkin fisik. Uzur ya. Wazul hajat, kadang ada orang singgah. Ini masjid kita pinggir jalan. Inyo nak ke Kuansing Pak. Dia waktu salat masuk, salat di situ. Dibaca ayat panjang, baca abang hati bang. Galah dia imam enggak ni. Siapa nanggung dosa? Imam Pak. Itu Pak. Itu alasan.
Makanya sebelum mengangkat takbiratul ihram imam, muakkad melihat ke makmum. Apa yang dilihat? Tengok jamaah tu. Ada ndak anak-anak? Ada ndak orang tua? Ada ndak orang sakit? Ada ndak orang singgah? Itulah yang dilihat oleh imam ke makmum. Ya, ada imam kadang rapat dan luruskan saf. Setelah itu dibaca ayat panjang, entah pun dia tengok deh. Itu dia tengok ke belakang. Lalu, fa idza shalla wahdah, kata Rasul, apabila kamu salat sendirian saja, tidak jadi imam ataupun orang yang datang mengikuti kita, falyusalli kaifa yasha. Buatlah ayatnya berapa kamu sanggup. Rawahu muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Itu alasan Rasulullah kenapa ayatnya pendek. Suatu hari an Jabir bin Abdullah qala sallam as bi ashabil Isa. Hadis bersumber dari Jabir bin Abdullah berkata, siapa waktu itu yang menjadi salat Isya sahabat Nabi? Muaz. Fatawalla alaihi. Muaz itu panjang ayatnya. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Aturidu an yakuna ya Muaz atanna." Hei Muaz, suka kamu menyusahkan orang gitu. Amamna? Apakah kamu suka? Amam ternas, suka kamu apa nama tu Pak ya? Panjang-panjang mah ya. Senang hati waktu membuat uang susah di belakang. Itu kalau bahasa awak Pak. Ya. Faqra'u, kalau kamu mau panjang juga dan itu salat Isya. Apa kata Nabi? Bisamsi wad duhaha. Baca samsi wad duhaha. Itu panjang kata Rasulullah. Wasabbih isma rabbikal a'la. Mau panjang lagi itu baca sabbih isma rabbikal a'la. Iqra bismi rabbik. Panjang itu. Wal laili idza yaghsha. Muttafaqun alaih. Itu dah cukup panjang itu. Panjang. Apalagi salat maghrib. Maghrib itu habis warna pupuk kemerahan, habislah waktu maghrib. Makanya anak laki itu pas tu ayatnya Pak. Pas. Itu berilmu namanya Pak ya. Makanya berlomba jadi imam tanda kurang berpaham. Berlomba jadi muazzin tanda sempurna ilmu. Makanya Pak, salah satu huruf saja imam dosanya jemaah ditanggung oleh dia. Seandainya benar imam itu 100%, pahalanya kalau imam 1000, setiap kita makmum dapat 1000 masing-masing. Enak Pak ya. Tiba dosa tanggung di imam seorang Pak. Tiba pahala dibagi ke orang sama banyak. Makanya banyak imam tu liswi juga Pak. Itu dia Pak. Nya murah hati, murah hati. Sampai di situ ya ndak. Aduh kita naragu. Lanjut. Nyo diam tu dua arti mah Pak ya. Firdan yakin Pak ya. Yakin. Silakan ya Anda. Ledong udah mak dan belakangnya. Kata ayanda Masjid Al-Mubin, kini dah disikonya. Dulu ini ketua tu Pak. Beliau bernyanyi ibaratnya ya. Kemarin waktu ditanya itu namanya dialek, qiraat ya. Bagaimana dialek atau qiraat Rasulullah saat menjadi imam? Salah satu hadisnya An Qatadah qala su'ilat Anas kaifa kanat qira'atun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala kanat
madda summa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah, yamuddur rahman, wa yamuddur rahim. Rawahu Bukhari. Jadi Rasulullah itu kalau salat menjadi imam ada panjang dan pendeknya. Apabila beliau menyebut bismillahirrahmanirrahim, ada mat pada bismillah, ada mat pada rahman, ada mat pada rahim. Artinya tiba panjang dipanjangkan, tiba dengung didengungkan, tiba izhar dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal 2 harakat. Jadi boleh ya. Itu pas kali imam kita tadi tuh ya. Jadi tidak datar aja Pak ya. Kok datar bagaikan gelombang laut? Enggak boleh. Dia banyak ada variasi Pak. Sehingga itu kadang membuatkan kita khusyuk. Kenapa? Ini izhar, ini gunnah, ini iqlal. Jadi sami'na wa ata'na ini pas izhar kok didengungkan. Kan terjadilah imam disimak oleh simakmu. Tapi kalau panjang je lagu ibarat keroncong Pak ya, enggak boleh ada Pak. Itu lolok kau di belakang namanya. Jadi bervariasi boleh ya, variasi boleh. Selama sesuai dengan kaidahnya. Kita lihat sekarang Pak. Salat berjamaah yang paling besar keutamaannya adalah salat jamaah. Salat jamaah. Salat berjamaah yang paling besar keutamaannya adalah salat sunat fajar. Salat fajar Pak. Tidak salat subuh lah. Salat subuh lah siap mandi. Salat sunat fajar. Itu paling besar Pak. Bahkan dalam riwayat keutamaan kualitasnya menyamai dunia dan seisinya. Apa yang kita tuju dari maqasid ini? Apakah dengan keutamaan yang begitu besar sewaktu Rasulullah mengimami salat sunat fajar ayatnya panjang atau pendek? Itu yang kita tuju. Mari kita lihat dalam hadis. Ani bin Abbas qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atainil fajr bil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah allati bil Baqarah. Nanti tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Coba tengok Al-Baqarah 136. Wa bil akhirah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Rawahu Muslim wa Ahmad. Ali Imran ayat 52. Ternyata kita lihat dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 136 itu ada 4 baris. Ada 4 baris. Dibaca Nabi hanya penggalan ayat sedikit saja, tidak sampai setengah baris. Amanna billah wa ma unzila ilaina. Allahu Akbar. Kami beriman kepada Engkau ya Allah dan apa yang kami turunkan kepada kami. Nabi, imam paham, makmum paham. Allahu Akbar. Rakaat kedua surah Ali Imran itu ayat 53 itu ada 3 baris Pak. Ini baca Nabi sedikit saja, tidak sampai 1 baris. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Engkau ya Allah, saksikan kami orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Pendek. Jadi besoknya kadang takwik gitu Pak. Kalau kan masuk Ramadan ditunjuk jadi imam tulak manulak gitu. Suruh Bang Basir jenleh katanya. Suruh Bang Faisal, mana Bang Faisal kau ni? Jenleh katanya. Takwik.
Padahal sah. Ridwan pernah tahun 2002 dibisikkan. Kalau kita jadi penceramah Ramadan itu dibisikkan oleh pengurus, betul Pak? Ustaz, Leo mau Ustaz jadi imamnya solat tarawih, insya-Allah. Tapi ada saran apa jemaah kami ke pembosan baca ayat yang pendek-pendek ya. Iyalah pertama. Ridwan baca ayat 4 lengkap satu ayat. Nabi tak sampai satu ayat. Setelah waladhdallin amin mulai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Allah. Kok Ridwan sebut masjidnya Bapak tahu Pak? Pasti tahu. Rakaat kedua 3 huruf. Tasin mim Allah. Rakaat ketiga Toha Allah. Keempat Sod Allah. Begitu salam berdiri ketua tu Pak. Belum lanjut ke 4 rakaat kedua. Ustaz izin togaknya Pak. Ambon abah tanya, "Lesa solat kita malam konyol?" katanya Pak. Ridwan jawablah dengan hadis ini. Ridwan insyaallah satu ayat tadi Pak. Nabi tak sampai satu ayat. Sah solat kita. Jadi kalau tunjuk jadi imam besok tak perlu banyak fikir Pak. Qul huwallahu ahad. Allah. Siap tu Pak. Betul? Rakaat kedua Allahus samad. Allah. Sampai rakaat selesai surah Al-Ikhlas. Betul Pak? Cuma kita kota Pekanbaru ke Cumi. Itu masalah. Siapa imam? Kau puan ahad kecek kawan. Itu masalah. Padahal sah itu Pak. Sah itu. Sah. Lengkap itu. Sah. Ya. Jadi jangan takut pula lah ya. Besok kau suruh jadi imam. Apa ya? Nabi tak sampai satu ayat. Lanjut. Lanjut tak Pak ya? Lanjut. Tu apa mak dia nunjuk-nunjuk tu? buat aja profesor nunjuk. Lanjut kita ya. Berarti setelah ayat ruku. An-Rafa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa idza raka'ta fadarahataika ala rukbatayhi rawahu Abu Dawud. Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza raka'ta, apabila engkau rukuk, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas dua lututmu. Siko nampak Bapak? Nanti kita dapatkan di ruku ini rahasia obat sakit pinggang lebih mantap daripada oskadon Pak. Itu Pak. Ini Pak nanti Pak. Obat sakit pinggang. Jadi ruku meletakkan telapak tangan di atas kedua lutut. Ini ada kadang syarat gini Pak. Mohon maaf ya. Allahu Akbar, sekene aja nih. Anta mengaku. Ada Pak ya, sekene aja nih. Anta ruku, anta tidak boleh. Boleh Pak. Sah Pak selama dilaksanakan. Cuma nilai tunggu dulu. Atau lebih dahsyat dari itu. Sebab kita lihat bagaimana cara meletakkan ya telapak tangan di atas kedua lutut. An Muhammad bin Amr bin Atha qala idza Abu Humaid asy-Sya'iri faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yarka
rafa'a yadayhi hatta yuhariya bihi munkibai summa qala Allahu akbar wa rafa'a summa i'tadala falam yusawwi ra'sahu wa lam yuqni wa wada'u yadayhi ala rukbatayhi. Rawi Ahmad, Abu Daud, Tirmizi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak rukuk, ya, ayarka yadawata, dia angkat tangannya minimal sejajar dengan bahu, maksimal daun telinga, baru dia ucap Allahu Akbar. Tidak tertekur, tidak tertengadah. Jadi kalau benar salat seperti Rasul, sebelum rukuk kufuwan ahad, diangkat tangan tu balik. Minimal, maksimal Allahu Akbar. Nyado kadang apa? Kufuwan ahad, belopen Allahu Akbar, terseraju lah cuy. Lain mulia, lain. Cuma itu bukan solat Nabi, solat awak seorang aja tanya. Dia angkat tangan tu balik. Minimal sejajar bahu, maksimal daun. Tidak tertekur, tidak tertengadah. Bagaimana ijtihad ulama? Bagaimana dianggap tidak tertekur? Tidak nampak tumit kita, Pak. Kalau nampak tumit dianggap tertekur kepala. Kalau bahasa Bandung tataku nama, tataku ya. Tertengadah, tidak nampak jari kawan di depan, ibu jarinya. Kalau nampak, apalagi jolek, makcap gajah duduk, itu tertengadah itu. Jadi tempat sujud aja tengok. Itu untuk kepala. Maka kita di kampung dulu belajar ya winur ya. Itu Pak, kalau rukuk, gua kayak Pak. Di bawah dia datuk tuatan Pak. Taknya berdontang awak dia. Itu dulu Pak. Pindah ada ham dulu Pak ya. Maka codiak kita Pak. Salah kata dipilih telingo. Itu sehat kita dia. Sehat kita dia Pak Ji ya. Sigi kon telingo Pak. Sehat tu. Kita 5 kali Pak minimal Pak. Dia ambil dulu. Itu sehat. Maka dia banyak kena pilih. Itu profesornya besok tu Pak. Kini tak pilih-pilih. Ya. Itu. Lalu mana rukuk yang obat sakit pinggang? Ini dia Pak. Yang rukuk obat sakit pinggang tu ya. Nanti kita praktek. Ani bin Abbas bin Sahl bin Sa'd qala ijtama'a Abu Humayd wa Abu Sa'id wa Sahl bin Sa'd wa Muhayyad bin Musallamah fa zakara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatain ka'annahu qabidun 'alaiha wa wattar yadayhi panahahuma an janbihi. Rawahu Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, apabila dia telah melaksanakan rukuk, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya seolah-olah dipegangnya, serta merenggangkan kedua tangannya daripada lambungnya dan dari perut. Dan itulah yang obat sakit pinggang. Sekarang kita praktik. Nanti makanya kenapa dibuat saat berdiri itu ukuran buka kangkang kaki telapak masing-masing. Dan itu Pak. Itu dia. Kalau ukuran telapak masing-masing kita praktekkan. Siapa yang ikhlas? Sini satu. Pak Haji. Oh iya, Pak Wali Kota. Pak Wali Kota. Kini pemudanya Pak. Bisa ini gubernur ya. Lama ini. Lain jalan ini ya. Topuk dado tanya seleo menggigit dulu. Kalau pas ukuran kaki turun perlahan, dipegang lutut. Allahu Akbar, turun perlahan, pegang lutut seolah-olah. Tegangkan jauh tangan dari lambung, coba. Tegangkan ini.
Tegang ke lehernya. Tidak sampai 10 detik ada nyimak siro terasa sakit, Pak. Betul? Terasanya kurang besarnya? Apa? Itu yang obat sakit pinggang. Tapi wajib. Tapi kalau kangkangnya besar, Allah tidak siku angin siku kan dua. Siku kan dua. Nah, boyok sondo sene aku. Induk nenek dulu, kacau tuh. Makasih ya. Nah, jadi kalau dibuat seperti itu terasa. Tapi dibuat perlahan. Allah turun perlahan, pegang, tutup. Teruskan. Otomatis lebih mantap dari sekarang. Mantap dari bintang 7 pil kita. Nah, itu dia. Makanya siapa yang meneliti ajaran-ajaran Rasulullah ini, banyak kadang bukan dari umat Islam itu sendiri, akhirnya dia masuk Islam, Pak. Profesor masuk Islam ya, Pak. Betul tidak? Semakin diteliti semakin nampak kebenaran, semakin terlihat ijaznya, keajaiban-keajaiban yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Begini. Itu dia. Itu. Tapi kalau ndak cendol itu tambah sakit pinggang deh. Apalagi kalau yang kayak tadi. Ini udah temukan, Pak. Allah Akbar sekali. Nengkau ada Allah Akbar. Atau mana? Itu sakit pinggang deh, Pak. Melatih dia dah. Begitu, Pak. Pon yang ada. Tak diajar Nabi itu loh. Dari mana datang? Wallahu a'lam. Laisa solat sah, Pak. Yang tidak sah yang tidak solat. Kan ya, Pak ya? Kini lamunya solat jadilah. Contoh apa lah bantu. Nampak yang solatnya lah mantap.